kemarin di awal kita udah bahas tentang kardiovaskular ya. Kardiovaskular itu adalah sistem jantung dan pembuluh darah. Kardiovaskular, kardio artinya jantung, vaskular pembuluh darah. Ya. Kita udah bahas tuh satu topik kardiovaskular karena itu topik penting gitu ya. Makanya di awal saya jelaskan tentang kardiovaskular. Nah, jantung dia berkaitan dengan paru-paru, ya. Ada namanya pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen, ya. Kalian bisa bernapas kan? Bisa menghirup oksigen gitu ya. Kenapa bisa kita menghirup oksigen? Ya, karena ada yang namanya paru-paru. Di paru-paru itu ada tempat pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Apa namanya? Alveolus. Udah belajar anatomi paru-paru kan? Nah, ada namanya alveolus. Alveolus adalah tempat pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Ketika kita bernapas, itu kita akan menghirup oksigen tuh. Nah, oksigen yang kita hirup akan dialirin, akan ditukar ke pembuluh darah, gitu ya, ke pembuluh darah. Karbon dioksida yang ada di vena, gitu ya, kan vena adalah pembuluh darah yang mengandung karbon dioksida. Karbon dioksida yang ada di pembuluh darah vena itu akan masuk ke alveolus, akan dibuang, gitu ya. Oksigen yang kita hirup masuk ke alveolus, nanti karbon dioksida yang di vena itu juga akan masuk ke alveolus tapi dia dibuang, gitu. Sedangkan oksigen yang kita hirup masuk ke dalam pembuluh darah. Namanya apa? Pembuluh darah apa? Yang mengandung oksigen? Arteri. Kan terjadi pertukaran seperti itu, ya. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jantung dia mengaliri oksigen yang telah kita ambil, sedangkan paru-paru dia tempat untuk mengumpulkan oksigen tadi, gitu ya, melalui sistem pernapasan. Nah, jadi kalau dibilang sistem pernapasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem pernapasan atas, yang kedua adalah sistem pernapasan bawah. Nah, jadi penyakit juga akan dibagi menjadi penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan yang atas dan penyakit yang berkaitan dengan sistem pernapasan yang bawah, gitu ya. Pernah dengar yang namanya ISPA? Pernah kan? Nah, ISPA adalah infeksi ya, infeksi saluran pernapasan atas, gitu ya. Nah, jadi sistem pernapasan yang atas itu apa saja sih, gitu ya? Apa coba? Apa aja yang atas? Enggak, sistem pernapasan enggak, bukan penyakitnya. Apa? Sistem pernapasan atas itu apa aja? Dari hidung, ya kan? Hidung, kemudian masuk lagi ke dalam apa? Sinus dulu. Ya, jadi rinus itu hidung ya, masuk ke dalam itu sinus ya. Sinus itu antara di sini 1, 2, 3, 4. Nah, dia makanya kalau kalian pilek ini sakit ini. Nah, di sini sakit, apalagi di sini. Tapi nanti ketika terjadi infeksinya sudah berkurang, hilang lagi ya. Nanti kita akan bahas tentang sinusitis itu apa. Nah, masuk lagi ke dalam apa namanya? Apa namanya? Faring. Ya, baru langsung masuk ke laring. Tapi jangan lupa di tengah-tengah ada namanya otitis, yang saluran antara telinga dalam tengah, gitu ya. Yang rumah siput tahu itu. Nah, gitu ya. Itu tempat saluran pernapasan juga itu, karena dia berkaitan dengan tenggorokan ya, yang faring tadi di tengah. Gitu. Nah, udah masuk ke laring paling bawah. Selesai pernapasan atas. Masuk ke pernapasan bawah. Ada bronkus, ada alveolus, gitu ya. Nah, jadi dibedakan berdasarkan tempatnya. Penyakitnya juga nanti akan dibedakan berdasarkan tempatnya. Apa penyakit contohnya? Kalau di hidung tadi namanya rinos, kalau terjadi infeksi namanya rinitis. Gitu. Kalau di sinus, kalau terjadi infeksi namanya sinusitis. Belakangnya tis artinya apa? Terjadi infeksi dan meradang. Yang belakangnya tis artinya radang. Gitu ya, bengkak atau radang. Ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang radang kan, ada 5 tandanya, rubor, tumor, segala macam. Nah, pokoknya kalau ada penyakit yang belakangnya tis, artinya itu penyakit dia mengalami peradangan. Gitu ya. Dari rinitis, misalnya kita pilek tuh.
kalau orang kesehatan bilang pilek itu bukan pilek ya, itu kan bahasa awam. Namanya rinitis, peradangan pada rhinos gitu ya. Rinitis, kemudian naik lagi ke atas namanya sinusitis. Kemudian ada faringitis, laringitis, bronkitis. Pernah dengar kan? Berarti peradangan pada bronkus. Gitu ya. Yang belakangnya tis itu artinya peradangan. Jadi pengobatannya juga beda ya. Kita pengobatan untuk saluran pernapasan itu terutama adalah antibiotik ya. Kenapa antibiotik? Karena kebanyakan penyakit saluran pernapasan adalah disebabkan karena infeksi bakteri. Oke, paham? Nah, itu pengantar saja biar kalian paham terkait dengan sistem pernapasan ya. Nah, ada pertanyaan? Jelas? Begitu banyak penyakit tentang sistem pernapasan, kalau saya jelasin satu persatu kelar kita satu semester ini nggak ada materi yang lain. Jadi saya pilih-pilih mana penyakit sistem pernapasan yang menurut orang awam atau menurut kalian nanti ketika bekerja itu yang paling dominan. Kayak misalnya gitu, saya jelaskan tentang faringitis misalnya. Nah, faringitis itu kan nanti berkaitan dengan rinitis karena satu sistem pernapasan atas. Kalau saya jelasin satu-satu nggak cukup waktunya kita satu semester. Ya, bagaimana itu ya kalian kan udah mahasiswa, ngembangin diri, cari di jurnal atau segala macam silakan. Tapi kalau untuk perkuliahan, saya hanya memberikan penyakit-penyakit khusus tentang sistem pernapasan. Apa saja penyakit khususnya, apa saja materi yang saya berikan untuk pertemuan penyakit saluran pernapasan. Yang pertama ada yang disebut dengan asma. Pernah dengar asma? Apa itu? Iya, pilek juga sesak napas. Emang ada orang pilek nggak sesak napas? Apa itu asma? Apa? Nah, asma itu apa? Waduh, ini ada yang aslep kan? Malu lah ditanya adiknya nanti. Ada yang jadi aslep, ada yang jadi BEM. Ditanya adiknya penyakit ini. Apa yang radang? Saluran pernapasan yang radang. Boleh. Apa lagi? Ini yang menjabat ini kurang oksigen. Iya boleh. Ayo apa lagi? Asma itu apa? Sederhana. Hah? Penyempitan apa? Penyempitan saluran pernapasan. Nah benar ya kalian bilang itu benar. Ya, karena dia menyempit kekurangan oksigen jadi sesak betul. Tapi kenapa dia menyempit? Gitu kan? Kenapa kok tiba-tiba orang kenapa orang itu bisa kena asma gitu? Kan biasa aja gitu, seperti kita bernapas, jalan napasnya lebar gitu ya. Tapi orang asma kenapa terjadi penyempitan? Ada yang tahu kenapa? Kok bisa gitu? Kok bisa? Simple, karena dia alergi. Jadi kalau ditanya asma itu adalah penyakit alergi. Ketika dia terkena alergi atau yang disebut dengan alergen, kan kemarin di jalurnya sudah saya jelaskan kan, di imunologi kan, jalur yang panjang itu, yang dari makrofag memakan segala macam sampai ketemu sama IgE kan, itu jalur asma, jalur alergi. Kalau kita terkena alergi itu jalurnya. Salah satu penyakit alergi adalah asma. Kalau ditanya asma itu adalah suatu penyakit alergi yang menyebabkan penyempitan jalan nafas atau disebut dengan bronkokonstriksi. Bronko artinya bronkus, kontriksi menyempit. Kalau digabungin penyempitan si bronkus atau penyempitan jalan nafas. Ketika terjadi penyempitan jalan nafas, nggak bisa bernapas lagi, sesak nafas. Maka disebut dengan penyakit asma. Paham? Nah, aduh, kok naik gini ya? Jadi kenapa bisa terjadi alergi? Ya, karena terjadi respon imunitas. Ya, disebutkan dengan respon sel imun tubuh yang berkaitan dengan alergi. Siapa yang berkaitan dengan alergi? Ya sel mas, karena dia mengeluarkan yang namanya apa? Apa nama? Histamin. Ingat, kan udah diajari panjang lebar. Sel mas itu dalamnya histamin. Kan kemarin beberapa minggu kemarin sudah saya jelaskan.
Ketika terjadi alergi, yang berperan itu si sel mas, karena si IgE itu lengket ke sel masnya pecah, keluarlah si histamin. Kalau dia keluarnya di pembuluh darah perifer yang ada di paru-paru, jadi asma. Makanya jalur inflamasi kemarin sebelah kanan adalah nyeri, sebelah kiri pernapasan kan? Nah itu, jadi berkaitan semua, gitu ya. Jadi kalau kalian lupakan yang kemarin-kemarin, jangan harap bisa kemari, jangan harap lagi bisa nanti di pertemuan selanjutnya, jangan lupakan ya. Ya saya paham kalian materinya banyak, perkuliahannya nggak cuma ini doang kan. Tapi ingat, perkuliahan ini farmakologi, gantungnya farmasi. Kalau kalian nggak bisa, malu ya. Ditanya orang obatnya nggak tahu apa, malu. Coba tanya masih gitu kan, kerja di rumah sakit. Kalau ada pasien nanya, Pak ini obatnya apa? Nggak tahu. Udahlah bapak pulang aja. Ya kan, harus tahu obatnya. Pak supaya tahu obatnya gimana? Ya cari dulu penyakitnya, ya kan? Oh penyakit ini obatnya ini gitu. Kalau nggak tahu penyakitnya gimana? Ngasih tahu obatnya. Masa anak farmasi nggak tahu obat? Kalau suruh demo dulu nomor 1, tanya obat ini nggak tahu. Ya, nah jadi si bengkoraknya adalah si sel mas, karena dia melepaskan yang namanya histamin. Makanya nanti obat-obat untuk asma adalah obat-obat yang pertama kali adalah memang membuka si jalan napasnya, ya namanya bronchodilator. Contoh obatnya di salbutamol, pernah dengar? Nah, itu bronchodilator, dia membuka jalan napasnya. Kemudian ada obat-obat yang lainnya adalah membunuh si sel masnya. Biar apa? Biar nggak ngeluarin histamin. Gitu. Paham? Jadi konsepnya sederhana. Jadi yang bingung gitu. Obat ini aduh susah banget nih farmakologi. Konsepnya aja. Karena kan di awal saya udah bilang, konsepnya di kardiovaskular juga konsepnya apa gitu ya. Oh, penyakit jantung tuh obatnya cuma ada 3 konsepnya kan? Apa aja? Terus yang pertama vasodilator dulu. Yang pertama mengeluarkan cairan, relaksasi otot jantung. Yang ketiga, nah itu kan konsepnya semua. Ya, udah tahu konsepnya, tahu semua obatnya. Ini orang cobain dikasih obat apa? Sama juga ini konsepnya adalah dia karena alergi. Alergi disebabkan ada keluarnya si sel mas, keluarnya si histamin. Histamin ini induknya siapa? Si sel mas. Cara supaya histamin nggak keluar, ya bunuh sel masnya. Paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ya. Tapi penyakit asma adalah penyakit yang reversible. Dia kalau udah sesak, nggak diobatin juga dia bisa pulih kembali. Tapi kalau misalnya dia pulihnya lama, boleh kita bantu dengan obat. Sebenarnya obat itu adalah mempercepat pemulihan dia. Ya, tapi kalau nggak diobatin juga dia akan pulih sendiri karena namanya reversible. Gitu ya, paham? Ya, reversible artinya dia bisa pulih kembali. Perlu obat nggak? Kalau misalnya pulihnya lama, boleh diberikan obat. Atau kalau dia sudah kronik, tiba-tiba terjadi serangan asma, maka langsung diberikan obat, nggak boleh ditunda-tunda, gitu ya. Tapi dia akan pulih kembali. Ya. Nah, nanti kita akan ketemui penyakit yang lebih parah dari asma yang dia tidak bisa pulih kembali. Ketika menyempit, dia nyempit aja. Makanya itu bisa membuat seseorang itu meninggal mendadak. Ya. Nanti setelah ini saya kasih tahu penyakit. Karena dia bersifat reversible, jadi dia bisa pulih kembali ya. Nah ini, asma itu ditandai dengan gejala berulang dari mengi. Mengi itu apa? Yang bunyi, gitu kan? Nah ini disebut dengan mengi. Sesak napas dan dada terasa berat, gitu ya. Kenapa? Terjadi penyempitan jalan napas. Ya. Nah, lihat di sini. Ini jalan napas yang normal nih. Ini yang orang asma nyempit ya. Ya, ini kan bronkus ya. Ya, ada bronkus ya. Ini bronkus yang normal. Ketika dia bernapas, masuk semua oksigen di sini. Tapi ketika pada orang asma, dia menyempit. Tapi jangan takut, dia akan melebar kembali, namanya reversible, gitu ya. Kenapa bisa melebar kembali? Karena dia faktornya adalah alergi. Alergi itu ketika dia keluar, dia akan dinetralisir lagi sama sistem imun. Kan ada yang kemarin saya bilang namanya sel T sitotoksik. Jadi sel T yang membersihkan gitu. Ketika dia keluar, dia kan ini kerjanya untuk berperang ya. Pak, kenapa mereka bisa keluar sel masnya?
pasti ada penyebab, namanya alergen. Makanya kalau ditanya, asma bisa disembuhkan nggak? Susah. Sulit untuk disembuhkan penyakit alergi. Penyakit alergi apa aja? Pilek, apalagi penyakit yang berkaitan alergi, asma. Yang berkaitan dengan alergi itu susah untuk disembuhkan. Jadi bagaimana cara mengobatinya? Diberikan obat. Cara terapi terbaik adalah mencegah terjadinya penyakit alergi tersebut. Kalau nggak bisa makan seafood, jangan makan seafood. Karena kalau dia makan seafood pasti alergi. Obatnya gimana supaya dia bisa makan seafood? Ya jangan, karena dia alergi. Kemudian dia kena asma. Kok bisa kena asma? Misalnya ada asap kendaraan, dia kena asma. Ya pakai masker kemana-mana atau hindari asap rokok segala macam. Jadi alergi itu adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan, tapi bisa dihindari. Makanya terapi terbaik dari penyakit alergi adalah hindari